Duel trilogi antara Canelo versus Golovkin telah usai. Bentrokan selama 36 ronde dan berlangsung kurang lebih selama 5 tahun itu berakhir dengan kemenangan bagi seorang undisputed Saul Canelo Alvarez. Ya, duel yang penuh aroma dendam dan kebencian itu telah sepenuhnya musnah seiring dengan pelukan kedua petarung di penghujung laga. Baik Canelo ataupun Golovkin sama-sama telah menyampaikan pujian sebagai seorang petarung kuat. Bahkan Canelo mengakui bahwa dia kesulitan memukul KO Golovkin sebagaimana yang telah ia lontarkan sebelum duel itu terjadi. Sebelumnya, kedua petarung terlibat perseteruan yang cukup panjang dan melelahkan, didukung dengan ocehan oleh para penggemar di seluruh dunia tentang siapa sebenarnya yang terbaik di antara mereka. Dan kini, semua sudah terbukti bahwa Saul Canelo Alvarez, sang mega bintang dari Meksiko lah sang jawaranya. Meskipun kemenangannya masih juga dipenuhi dengan rasa kekesalan oleh para penggemar, khususnya penggemar dari Triple G, akan tetapi Canelo seakan sudah puas karena telah mampu membuktikan bahwa dialah yang layak memegang gelar undisputed di divisi ini. Dengan hasil trilogi kemarin, kedua petarung yaitu Canelo dan Golovkin sudah bisa sama-sama mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi karena mereka telah memberikan penggemar tinju sebuah trilogi yang hebat dan menorehkan dalam buku sejarah tinju. Canelo adalah petarung hebat dan tidak ada yang bisa menyangkalnya sampai saat ini. Dia pantas mendapatkan semua pujian dan penghargaan baik yang akan datang ataupun setelah pertarungan ini. Akan tetapi, jangan lupa juga bahwa Golovkin juga pantas mendapatkan pujian khusus di sini karena dia baru menelan kekalahan pertama yang menentukan, di mana Golovkin baru pertama kalinya duel di divisi kelas menengah super ini. Makanya Golovkin tidak mempertaruhkan sabuk juara kelas menengah WBA, IBF, dan IBO yang dimilikinya. Duel ini adalah trilogi untuk mereka, di mana Canelo mempertahankan status undisputednya. Pasca duel, kedua petarung telah berjabat tangan dan berpelukan hangat sebagai simbol bahwa permusuhan mereka selama ini telah usai. Lontaran kata kasar dan gestur tantangan hanyalah kedok bagi mereka demi menjual status trilogi itu di mata penggemar atau publik tinju dunia. Tetapi jika Canelo dan Golovkin sudah usai, beda halnya dengan para penggemarnya karena mereka masihlah terlibat perang kata-kata di media sosial dengan berbagai alasan yang ada. Bagi Saul Canelo Alvarez, kemenangan ini sangatlah berarti karena sebelumnya dia mengalami kekalahan yang menyedihkan dari tangan seorang petarung Rusia, Dmitry Bivol, khususnya di 175. Sekarang, dia kembali menatap bentrokan ganasnya dengan pemegang gelar WBA Dmitry Bivol itu sebagai bagian kesepakatan dari pertarungan mereka sebelumnya, di mana saat itu Canelo kalah angka dari Bivol, persis seperti saat ini, di mana Canelo mengalahkan Gennady Golovkin. Canelo mengatakan bahwa dia kini membutuhkan istirahat, apalagi Canelo dikabarkan membutuhkan operasi kecil di bagian tangannya saat dia mengalami cedera. Dia mengatakan bahwa dia siap dan merasa yakin akan mampu mengalahkan Dmitry Bivol demi nama baiknya, negaranya, ataupun keluarga. Publik tinju merasa pesimis dengan Canelo jika dia menghadapi Dmitry Bivol lagi, karena kemungkinan besar dia akan kembali menjadi bulan-bulanan dari petarung ganas Rusia itu. Apalagi jika Canelo kembali menggunakan taktik seperti dulu, maka sudah pasti dia hanya akan dijadikan samsak hidup bagi Dmitry Bivol. Dengan hasil yang mengecewakan saat menghadapi Bivol dulu, para pengamat merasa sangat yakin bahwa seorang Eddie Reynoso akan membuat berbagai gebrakan dan latihan sekaligus cara terbaik untuk menghadapi seorang Dmitry Bivol. Apalagi duel itu menyangkut masa depan Canelo Alvarez. Jadi diyakini bahwa jika Canelo kembali kalah dari Bivol, maka hal itu akan mencoreng warisannya di kelas berat ringan sekaligus menggusurnya dari peringkat pound for pound. Hal yang tentu saja akan dihindari oleh seorang Eddie Reynoso yang dikenal sebagai pelatih jenius di era saat ini. Jika dilihat dari berat badan, ini akan menjadi duel paling berat bagi Canelo Alvarez. Di kelas berat ringan, Canelo baru 2 kali bertarung saat ia merebut gelar WBO dengan mengalahkan Sergey Kovalev, kemudian saat dia melawan Bivol yang kemudian dia akhirnya kalah angka. Bukan pekerjaan ringan saat ia akhirnya menang atas Kovalev kala itu. Meskipun begitu, Canelo dibuat repot juga oleh gencarnya pukulan Kovalev ke tubuhnya
yang mencapai hitungan 745, sementara Canelo hanya 345. Akan tetapi Canelo lebih efektif memasukkan pukulan daripada Sergey Kovalev. Canelo akhirnya menang TKO pada ronde ke-11 atas Sergey Kovalev di bulan Desember 2019 atau sekitar 3 tahun yang lalu. Kemudian saat dia melawan Dimitri Bivol pertama kali, Canelo kelihatannya lemah kondisi stamina-nya, dan itu terlihat saat memasuki ronde ketiga. Apalagi saat Bivol menggunakan taktik maju mundur sambil memberikan counter attack-nya, maka Canelo seperti mainan di tangan petarung Rusia itu. Apa hendak dikata, akhirnya Bivol keluar sebagai juara, dan berikutnya, seperti yang sudah diprediksi oleh berbagai pihak, bahwa Canelo mengejar kekalahan itu dengan rematch melawan Bivol menggunakan klausul pertarungan. Pengalaman 61 kali naik ring Canelo menjadikan senjata ampuh baginya, meski sebelum itu dia kalah dari seorang Dimitri Bivol. Publik tinju meyakini bahwa Canelo dan pelatihnya telah membuat serangkaian uji coba untuk menetralkan pergerakan seorang Dimitri Bivol. Tetapi di pihak lawan, yaitu Bivol, dipastikan juga akan menggunakan taktik jitu dan berbeda demi mengalahkan kembali Canelo Alvarez, meskipun itu juga akan terasa sulit. Dibutuhkan kelincahan, kecepatan, dan mobilitas super untuk mampu mengalahkan gaya bertinju Canelo, dan sampai saat ini hanya 3 petinju yang bisa melakukannya secara efektif, yaitu Floyd Mayweather, Erislandy Lara, dan terakhir ada Dimitri Bivol. Mayweather mengalahkan Canelo dengan kemenangan angka, sementara Erislandy Lara dia kalah angka dari Canelo, dan terakhir Bivol menang angka dari Canelo tepatnya di bulan Mei kemarin. Kekalahan Saul Canelo Alvarez dari Dimitri Bivol di T-Mobile Arena Las Vegas kemungkinan besar telah merusak salah satu perjalanan emas dari karir cemerlang Canelo Alvarez. Bivol memang siap melakukan rematch dengan Canelo, akan tetapi dia juga meminta perlakuan sebagai seorang juara dunia, yang bisa berarti bahwa Dimitri Bivol juga meminta bayaran yang pantas untuk klausul rematch tersebut. Pada duelnya kemarin, Canelo disebutkan menerima bayaran $53 juta, sementara Bivol hanya $5 juta. Namun begitu, rematch Bivol ini juga tak mudah karena ia harus melalui jalan terjal, yang diantaranya adalah harus melewati sejumlah pertarungan yang telah menunggu sang petarung itu sebelum kembali menghadapi Canelo. Pertama-tama, Dimitri Bivol harus menghadapi rekan senegara Canelo, yaitu Gilberto Ramirez. Laga menghadapi Gilberto Ramirez ini diperintahkan oleh organisasi tinju WBA, yang mana jika Bivol menolak, maka gelar juara dunia WBA-nya akan dilucuti. Apabila keduanya nanti sudah bentrok, maka Bivol harus menang atas Zurdo demi mempertahankan gelarnya tersebut. Setelah itu, jikapun Bivol menang, maka Joshua Buatsi juga telah menunggunya, sama dengan menghadapi Gilberto Ramirez. Kemenangan jadi syarat wajib bagi sang petarung Rusia, belum lagi jika Dimitri Bivol ingin menghadapi Artur Beterbiev demi gelar juara tak terbantahkan atau undisputed. Laga unifikasi penyatuan gelar itu bisa saja terjadi seandainya Bivol bisa mempertahankan gelar WBA miliknya. Kemenangan atas Canelo beberapa bulan yang lalu merupakan rentetan kemenangan Bivol dalam 7 tahun di tinju profesional dan sukses mempertahankan gelar sabuk juara kelas berat ringan WBA yang ia rebut pada tahun 2017 silam. Sementara bagi Canelo, itu merupakan kekalahan kedua sepanjang karirnya di tinju profesional, di mana kekalahan pertama terjadi di bulan September 2013 atas Floyd Mayweather Jr. yang kini sudah pensiun dengan status petinju tak terkalahkan. Sahabat tinju dunia, bagaimana menurut Anda kiprah Canelo berikutnya di divisi kelas berat ringan atau 175? Sebuah divisi yang baru 2 kali dilewatinya, di mana dia menghasilkan 1 menang 1 kalah. Akankah Canelo mampu menaklukkan petarung Rusia Dimitri Bivol dalam rematch mereka, sehingga mampu menasbihkan dirinya sebagai seorang jawara 2 divisi yang saat ini dipenuhi dengan petarung bertalenta tinggi? Ya, kita tunggu saja.